Jadi kemenangan yang kita dapat itu nggak datang dari kesanggupan kita. Enggak. Kemenangan yang kamu dapat itu datangnya, saya pakai kata ini, dari tempat perhentian. Apa tempat perhentian? Yesus sudah bikin semua, kamu cuma diam di dalam situ. Dia mati buat kamu. Tadi perjanjian lama aja dombanya yang diperiksa. Perjanjian baru siapa yang dihakimi? Yesus yang dihakimi. Wah, kamu lihat, dia mengidentifikasikan dirinya dengan domba, Yesus. Tapi bahkan dibilang domba yang tidak bercacat. Ada loh yang mau mati buat kita, namanya Tuhan. Pribadi itu. Nah, jadi waktu dia sudah disalibkan, bangkit, nah itu tempat perhentian. Nah, di situ posisi kita. Oke, jadi makanya saya bilang luas ya, ini nggak segalanya. Nah, tapi terus nanti mulai semua yang di sini saya sangat diberkati dengan pengajaran yang Tuhan wahyukan buat mereka, ya, gitu. Oke, nah saya karena ini masih baru, kita baru saja selesai, itu kayak agenda tahunan gereja ya. Nah, nanti Natal, terus Paskah. Habis itu kematian, habis itu kebangkitan, itu kayak tahunan aja, padahal nggak begitu kalau saudara mau benar-benar kenal dengan firman, gitu. Tadi ada tulisan sebelum kebaktian mulai, kita lihat krisis, ya, krisis itu mengekspos siapa kita, membuktikan kok beda dia di tengah krisis ya dibandingin yang lain. Itu, kenapa? Karena kamu kenal dia. Nah, firman yang kita ajar di sini, nah, dia nggak boleh terpisah dengan roh, saudara. Ya, firman tanpa roh hanya huruf mati. Nah, akhirnya kita cuma pandai berdebat, karena kita kayak pelajari ilmu aja, gitu. Nah, tapi kalau roh pun tanpa firman itu sihir, gitu. Nggak ada pegangannya. Nah, sayangnya kita suka sekali dengan manifestasi dan kita mengejarnya memang. Kita kejar orang-orang yang bernubuat, nggak ada yang salah kalau saya nggak percaya nubuatan, saya yang rugi. Tapi saya mesti tahu, saya perlu bertumbuh dalam kedewasaan. Jadi nubuatannya lain, ya. Nubuatan itu ngasih kamu mata lihat ke depan apa yang belum terjadi, gitu. Itu puluhan tahun masih berlaku, saudara, nggak main-main, gitu. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti, nah yang nubuat juga nggak ngerti, jadi ngaco, gitu kan? Kalau kamu udah bilang kata Tuhan, siapa yang mau lawan? Nah, jadi firman dan roh nggak bisa dipisahkan. Nah, makanya huruf itu jadi hidup karena roh, gitu. Kalau mau dalam banget, saudara kalau nanti baca di Yohanes dibilang pada mulanya adalah firman itu bersama-sama, firman itu Allah. Bayangin. Nah, jadi Yesus itu pada mulanya, jadi waktu Tuhan menyatakan penciptaan itu Yesus yang bayangin. Jadilah karena dia firman yang hidup. Bayangin. Jadi kalau Yesus yang seperti itu terus diam di dalam kamu, begini aja, cuma jadi slogan aja, ya, lihat itu. Nah, salah satu agenda tahunan kita yaitu hari kenaikan kemarin. Nah, sedikit saya ambil ini puncaknya, ini pelengkap dari semuanya. Yesus mati, bagus banget. Itu aja kalau kamu mau minta wahyu dari Tuhan. Bagaimana firman ngajar kamu. Nggak bercanda, saudara, mati itu. Bukan cuman hal yang indah dalam kematian itu, dia turun ke jurang maut untuk ambil kunci itu. Itu misteri. Siapa yang bisa bikin itu? Siapa yang bisa bikin itu? Saudara, apa yang Yesus buat di perjanjian baru membuat kamu berbeda dengan orang di perjanjian lama. Baca firman supaya jangan dibohongin pendeta, oke? Gitu.
perjanjian lama, Musa, Elia, Abraham, waktu mereka mati semua, mereka nggak dengan Tuhan. Mereka ada tempat yang khusus. Kamu mau sebut itu Firdaus, kamu sekarang mati, kamu langsung di surga dengan Tuhan. Kamu tahu beda. Ibrani menulis, mereka menunggu kita untuk disempurnakan. Apa hebatnya coba? Nah baca, kamu baca, nanti kamu baca. Baru kamu lihat kayak apa tuh. Itu wah. Waktu saya dapat perbedaan ini, ya saya juga goyang. Masa sih Tuhan? Nah gitu. Ya kan? Saya pernah ngomong. Coba kamu kagum dengan Elia, Daud, Musa semua. Kamu kagum. Bagaimana Musa kamu bisa belah laut Kulsum? Katakan di sorga lu tanya begitu sama Musa. Apa rasanya waktu laut terbelah? Elia coba cerita dulu. Bagaimana rasanya kamu turunin api dari langit? Waduh. Bayangin. Gak pakai korek api kan waktu itu? Gak gitu kan. Tahu gak mereka akan balik ke kamu dan mereka tanya hal yang kamu akan heran. Tolong cerita sama saya. Bagaimana rasanya Roh Kudus diam di dalam kamu? Bagaimana rasanya Yesus diam di dalam kamu? Mereka gak punya reality itu. Mereka gak ada Yesus. Jadi realitanya di luar. Roh Kudus perlu menghampiri mereka. Mereka bernubuat. Sekarang Roh Kudusnya di dalam kamu. Lihat gak bedanya? Nah peristiwa kenaikan Yesus saudara. Itu kayak meterai. Saya pakai kata ini. Kenaikan Yesus adalah inaugurasi. Atau satu pelantikan dalam jabatan. Pelantikan resmi. Inaugurasi Yesus Kristus. Disitulah Yesus ditetapkan. Dialah Raja, dia Tuhan, dia semua. Dan kerajaan yang dia pimpin tidak bisa tergoncangkan apapun. Makanya kalau ikut pelajaran-pelajaran akhir zaman jangan ketakutan. Yang mesti takut dunia bukan kamu. Dunia yang mesti ketakutan. Bayangin, kalau lihat siapa yang buka seluruh materai? Dia yang buka yang kamu sembah. Dia yang berdiri. Jangan lihat siapa yang di atas kuda. Lihat siapa yang di takhta. Nah, kamu kalau lihat itu, nah itu firman yang jelasin kalau kamu lihat. Dia bilang tidak ada satu makhluk pun yang layak untuk buka materai itu. Turun dia dari takhta untuk buka. Begitu dia buka, gempa bumi, pulau-pulau pindah. Bayangin, itu dia yang kamu sembah itu, bukan kenapa dia yang di dalam kamu. Bayangin. Nah tapi pengajaran yang memang harus diakui. Kita korban dari banyak pengajaran. Iya, kita korban. Jadi seakan-akan semua pengajar pakai ketakutan untuk bawa orang pada ketaatan. Yesus nggak gitu. Kita yang buat itu. Jadi kita yang mesti minta ampun Tuhan. Saya ngajarnya dulu nakut-nakutin ya gitu. Kita pakai itu untuk bawa orang pada ketaatan. Sama di rumah juga kamu diajar gitu. Orang tua pakai ketakutan untuk kita taat. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 34 sampai 36. Ini menjelaskan tentang inaugurasi Yesus Kristus. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Para rasul mengambil ini Mazmurnya Daud. Yang saya bilang tadi Daud belum ada Roh Kudus dan Yesus, tapi dia diinspirasikan, dia beri wahyu. Itu terambil dari Mazmur 110. Sampai diulang lagi di Kisah Rasul. Berarti Paulus menganggap ini penting. Dia sedang bicara buat orang-orang Ibrani dengan pola, dengan framework yang lama. Sampai mereka salibin Yesus. Ini tiba-tiba keingat aja. Saya lupa. Saya pimpin tur yang keberapa kali di Israel tuh, saya lupa. Sampai di depan lewatin penghakiman itu Pilatus di situ.
Terus kita dapat firman di situ. Saudara tahu waktu Yesus di depan Pilatus, kamu lihat bangsa ini, salibkan dia. Pilatus bilang, saya tidak temukan kesalahan sedikit pun orang, salibkan dia. Waduh, saya baru di situ saya duduk perenungan. Saudara tahu, sampai berkali-kali dia ulang, sampai dia kasih keluar Barnabas. Dia bandingkan dengan penjahat yang bunuh lu punya keluarga, yang perkosa istri lu, yang ambil punya, itu dia kasih keluar gitu. Tetap mereka bela Barnabas. Salibkan dia. Kami tidak punya raja, kami punya kaisar. Kamu baca Alkitab, kamu tahu dia bilang, sejak saat itu kerajaan ini diambil daripadamu dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kamu tahu Israel, Tuhan tidak akan hapus. Itu Tuhan yang baik. Yang sudah digituin, Tuhan tidak hapus perjanjian dengan Israel. Jadi Israel adalah bangsa perjanjian. Setuju. Abrahamic covenant, Davidic covenant, gitu. Moses covenant, itu semua perjanjian. Kita apa? Kita kasih karunia yang mengikat kita. Salahnya, kamu mau jadi Yahudi sejati. Gak bisa lo main klaim-klaim yang, gak bisa. Kita, ikatan kita dengan Tuhan cuma satu fondasinya. Only by grace, kasih karunia. Lihat itu. Nah, saya ambil kutipan The Message. Ya, dari Kisah Rasul 2 tadi. Bukan Daud yang naik ke sorga. Daud adalah orang yang bernubuat. Nah, bernubuat ini, kalau saya pilih katanya apa? Berbuat kayak Tuhan menghembuskan kalimat ke dalam kamu. Karena itu kamu gak bisa ngarang-ngarang, gak bisa. Ya, bernubuat, Daud yang bernubuat. Tuhan Yehova berkata kepada Tuhanku, aku memuliakanmu dengan mendudukan kamu di takhta di sampingku. Sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan di bawah kakimu. Sekarang setiap orang Israel bisa tahu pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan adalah dia yang dijadikan Allah sebagai Tuhan dan Mesias. Waktu itu mereka pun masih belum ngerti. Israel gak pengen Tuhan yang penuh kasih. Israel ingin Tuhan yang menuntut karena mereka dijajah. Kamu lihat? Kamu mau kayak mereka juga? Kita gak butuh kasih Tuhan. Bantai nih mereka. Sedap. Ya. Nah, ini. Kalau teologi kita campur aduk gitu, itu yang bikin kamu akan susah. Walaupun kamu selamat. Gitu. Tapi kamu akan susah. Kamu bergumul. Apa bedanya? Gitu kalau gitu. Jadi kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan. Tentang siapa dia dan siapa kita. Sekali lagi kita makhluk roh, firman yang bilang. Kalau enggak kita enggak tahu. Kita makhluk roh yang punya jiwa dan tubuh. Tubuh ini cuma pesuruh. Kalau remote-nya kamu kasih ke roh, nah makanya berubah oleh pembaharuan budi. Nah, jiwa ini ditundukkan oleh roh, tubuh ikut. Bayangin. Adam dulu di Taman Eden jalan sama Tuhan, emang Tuhan berfisik gitu. Apa yang bikin Adam bisa bertukar pandang, ngobrol. Tuhan ngobrol sama Adam. Karena dia manusia roh. Bukan jiwa, enggak perlu saudara buat Tuhan yang bikin. Tapi jiwa tunduk pada roh. Nah aku lihat itu. Waktu jiwa tunduk pada roh, pada mulanya coba saudara pikir. Adam kuliah di mana? Hikmat siapa yang bikin dia kasih nama seluruh binatang dan tumbuh-tumbuhan? Lihat. Mau lihat gak hebatnya manusia waktu Tuhan desain? Dibilang ini, berkuasalah kamu. Bukan atas manusia ya. Itu dosa yang bikin. Berkuasa kamu atas semua alam ini. Tumbuh-tumbuhan, semua ikan di laut. Kamu lihat manusia berkuasa, Allah maha kuasa. Di situ bedanya. Dan saya mengagumi, kalau tadi kamu nyanyi tentang sungguh kau mempesona. Kalau kamu benar-benar jumpa, kamu nyanyinya juga jadi beda lagi. Beda lagi ekspresi kamu.
Kamu tahu Tuhan, waktu saya baca itu saya bisa diam. Tuhan, segini kah? Gini, waktu Tuhan kasih otoritas buat Adam, apa yang Tuhan? Bagaimana sikap Tuhan? Dia membatasi diri. Wah, di dalam saya, lu mau nguasain orang semua mentang-mentang lu itu tuh. Itu kita rohani tapi kita mau takluk. Wah. Tuhan kasih otoritas, Tuhan membatasi diri. Dia nggak ikut campur di situ. Wah, lihat nggak tuh? Nah, Adam jatuh, Adam belum sempurna atau nggak? Dia belum tahu semua yang Tuhan. Kita akan dikembalikan lebih dari itu. Penebusan Yesus. Wow. Nah, musuh stres dengan saudara kalau saudara tahu ini. Kamu nyanyi tadi aja, dia udah stres. Bayangin. Dia nggak dapat tempat. Itu. Dia sudah takut. Tapi dia nggak nyerah. Dia nggak punya power, dia punya daya tipu. Itu yang saya maksud. Nah, kita yang ketipu. Gitu. Oke, kayak apa musuh? Kayak Tete Momo, lu gak mungkin ikut kalau Tete Momo. Genderuwo, tuyul, lu gak mungkin ikut. Paulus kenalkan siapa Lucifer buat jemaat di Korintus. Dia bilang angel of light. Dia mesti mirip-mirip Tuhan. Dia mesti separuh benar, separuh jahat. Dia gak ada benarnya, dia jahat. Tapi dia ambil sedikit benar. Nah, kamu lihat itu tuh. Itu yang saya sebut tadi, kita juga teologi kita campur aduk itu kayak gitu. Jadi dia mesti mirip-mirip. Jadi saudara, iya ya Tuhan. Dia gak mungkin bikin kamu gak percaya Tuhan, udah telat. Tapi dia mau bikin kamu kecewa sama Tuhan. Itu sedap. Kok udah sungguh-sungguh kok gini Tuhan. Itu dia, itu. Tuhan tahu gak saya lagi berdoa, saya gini. Kenapa? Itu yang dia suka. Itu. Dia nggak punya yang lain, dia cuma punya daya tipu. Udah dia ambil kuncinya. Seperti singa bukan singa. Coba lu nyalain lampu, ya tikus. Nah. Gitu loh. Ini dia. Nah, jadi lihat, ada banyak orang, kita semua, termasuk saya sedang ngomong buat diri saya kan. Kita pikir kita di dalam firman. Nah, waktu saya kena COVID itu saya baru ngerti. Sedikit saya ngerti. Jangan-jangan memang firman gak di dalam kamu, Chris, lu ngomong aja. Memang kita di dalam firman, tetapi firman gak di dalam kita. Kenapa? Kekhawatiran yang mencekik saya, ketakutan datang. Saya sudah ngomong firman, baru ngomong. Ada suara, mana gak ada hasilnya. Wih, jam 3 malam, saudara kan pisah. Saya kayak diisolasi gitu. Saya ngomong. Baru habis ngomong, datang lagi suara. Lihat tuh, hamba Tuhan itu mati. Waduh, kamu lihat, baik-baikin, gugur. Yang saya khobain kayak gugur. Oh ini yang maksud kekhawatiran mencekik gitu. Nanti baca aja perumpamaan penabur. Iya kan? Benih gak ada yang salah, tanahnya. Firman memang kamu bilang, bukan kamu gak di dalam firman. Firman yang tidak dapat tempat. Dia gak punya tempat untuk masuk ke dalam kita. Apa alasan? Satu, kita gak berakar. Kalau perumpamaan penabur. Berikutnya, kita gak punya komitmen. Saudara mungkin ngomong Tuhan di mana-mana. Orang punya kesan baik. Tapi waktu kamu harus ambil pilihan. Harus memutuskan. Saya join sama dia enggak? Saya bisnis ini enggak? Saya nikah sama dia enggak? Kamu enggak libatin Tuhan. Kamu geser Tuhan. Tapi nanti kalau dalam hal lain kita ngomong Tuhan. Buat saudara yang di dunia kerja. Kamu persiapin diri dengan Tuhan. Waktu kamu mau meeting di kantor gitu kira-kira. Kamu bawa dia terlibat dalam segala lini. Atau yang tertentu. Nah, saya nggak tahu saudara kan, saudara yang jawab sendiri, gitu. Itu kita ndak punya komitmen, kita khawatir, kekhawatiran mencekik kita.
Nah, saya masuk sekarang di pesan yang pernah saya sampaikan waktu kita pertemuan gabungan di Halong itu. Tentang penerobos. Ya, Mika 2 ayat 13. Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Ini nubuatan, saudara. Mikanya udah mati. Dia cuma bernubuat. Saudara dan saya hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan ini. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Artinya nggak bisa gagal. Tuhan nggak mungkin gagal. Jadi iblis bukan lawannya Tuhan. Itu sparring partner buat kita. Dia nggak selevel dong dengan Tuhan, gimana sih? Kan dia bisa protes, terang aja lu Tuhan, nah, kan gitu kan. Maka Tuhan, oke, lu lawan anak gua ya. Nah, kita, itu sparring partner kita. Tahu nggak di akhir zaman ini? Saudara dan saya tuh kayak orang-orang percaya tuh ada dalam etalase. Kita kayak koleksi Tuhan, koleksi barang-barang berharga. Nah di akhir zaman ini Tuhan lagi kasih keluar kita ke dunia. Nih lu lihat. Dia lagi kasih lihat buat kegelapan. Nih anak-anak gua nih. Lu lihat. Wow, kita jadi tontonan. Amsal apa ya saya bilang. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Itu dia. Penerobos akan maju. Raja mereka akan berjalan terus. Gak ada lelahnya di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Sadap. Lihat itu. Nah, penerobos bukan sekedar istilah atau sebutan kalimat, tapi dia adalah pribadi. Kamu punya Yesus, Tuhan, sang penerobos. Kalau penerobos artinya gini, dia bisa melampaui semua penghalang hidup kamu. Dan dia berjalan di depan. Wow, luar biasa. Nah, urapan penerobos, nah saya pakai kata urapan itu apa? Kuasa Allah yang dihembuskan ke kamu. Urapan penerobos itu kuasa nyata Allah yang datang melalui Yesus, Roh Kudus. Nah, maka Yesus waktu sebelum naik, lebih baik aku pergi. Karena yang datang ini nanti pelajarannya lain lagi tentang Trinitas. Tapi ini cuma mau bilang bahwa kenapa Yesus terbatas dengan tubuhnya. Dia tidak maha hadir. 2000 tahun lalu kalau lu mau ketemu Yesus, beli tiket pergi ke Israel. Sekarang gak apa-apa, kamu di kampung aja, Roh Kudus ada di dalam kamu. Maka dibilang lebih baik dia datang gitu. Nah, lihat perannya Roh Kudus apa, coba. Menginsafkan dunia akan dosa, bukan judging, bukan menghakimi. Namanya bukan Roh Kudus. Dia akan bongkar semua dosa kamu, gak bisa sembunyi. Dia Roh Kudus. Tapi apa coba yang dia buat? Menginsafkan. Kedua, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Nah sekarang kenapa kita, yang saya bilang ada kesalahan di mana? Kita ngajar orang, kita pakai ketakutan untuk buat orang taat. Roh Kudus nggak gitu, tapi berubah. Lama-lama kita pikir itu Tuhan. Jadi gambar Tuhan memang rusak. Karena pikir Tuhan tukang marah-marah, Roh Kudus, kayak gitu. Mobil lu kesenggol, lu sih tadi pagi nggak baca firman. Nah, kan gitu. Kamu sih nggak doa fajar. Nah bayangin. Gitu. Kamu mau punya Tuhan yang gitu, pegang rotan tiap hari, nggak baca firman, COVID, gitu. Tuhan izinkan saya sakit Pak, supaya saya rendah hati. Nggak ada orang sakit rendah hati, nggak ada. Nah penerobos ini saudara, untuk kita hidup di dalamnya, yang saya bilang urapan tadi, kita mesti beralih dari cara memohon ke cara menerima. Tidak apa ya, saya ya puluhan tahun kita, ini tahun ke-30 kita di sini. Berapa tahun kita habiskan hanya untuk mengubah orang Ambon yang tukang menyanyi jadi memuji. Nggak sebentar. Kita rubah itu.
Teologi doa kita berapa kali berubah. Dulu kita doakan marah-marah Tuhan. Cuma orang Ambon yang marah-marah Tuhan. Tuhan beta yang percaya OC lagi. Sadap. Tuhan Ambon. Kalau Tuhan orang Ambon kau mati semua. Oh ampun. Baru bilang begitu. Pak yakin. Itu kan. Tapi saya lihat, kan kamu lihat semua kita berubah dulu dalam ketidaktahuan lah, kita semua dulu begitu ya, gitu. Tapi keren gak Tuhan tuh? Makanya saya bilang dia menginsafkan, lalu memimpin kita pada kebenaran. Wow, lihat. Nah, jadi kita datang ke Tuhan itu datang yang menentukan tuh hubungan. Titik, kamu kenal dia seberapa dalam, itu menentukan. Ekspresi kamu datang ke Tuhan dan semuanya gitu. Wow. Jadi kemenangan yang kita dapat itu nggak datang dari kesanggupan kita. Enggak. Kemenangan yang kamu dapat itu datangnya, saya pakai kata ini, dari tempat perhentian. Apa tempat perhentian? Yesus sudah bikin semua, kamu cuma diam di dalam situ. Dia mati buat kamu. Tadi perjanjian lama aja dombanya yang diperiksa. Perjanjian baru siapa yang dihakimi? Yesus. Yang dihakimi. Wah kamu lihat. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan domba Yesus. Tapi bahkan dibilang domba yang tidak bercacat. Ada loh. Yang mau mati buat kita namanya Tuhan. Pribadi itu. Nah jadi waktu dia sudah disalibkan bangkit itu. Nah itu tempat perhentian. Nah di situ posisi kita. Bukan hasil usaha. Kalau lu bisa lu tepuk dada bohong. Kamu udah puasa berapa hari? 3 hari. 40. Tiga hari itu baru mau mati rasanya. Kamu akan cerita dia. Kamu puasa apa? Esther, Daniel. Kayak, kamu? Saya Nabukadnezar. Kalau kamu bisa benar, kamu bisa benar. Baca firman, kamu dibenarkan. Kamu bisa kudus. Lu baru habis doa, lu marah supir lu. Lu marah pembantu lu. Kamu bisa kudus. Firman bilang apa? Kamu dikuduskan. Coba, ini yang saya bilang, kita terima itu dari tempat peristirahan di mana hanya ada terang, kasih, damai sejahtera, sukacita, cuma ada itu. Yang terakhir itu dia bilang kemuliaan. Wah, kalau kita hidup dalam firman, kita memanifestasikan itu, saudara. Wah. Nah, di situ kamu lihat identitas kamu. Identitas kamu bukan suku. Bukan posisi, bukan harta, bukan. Itu dunia kasih, kan makanya disebut status sosial. No. 30 tahun kita tidak bangun gereja suku. Ini bukan gereja orang Ambon. Kalau kita bangun gereja suku, Yesus jadi prejudis. Dia Tuhan segala bangsa. Itu dia. Coba lihat. Kesukuan mengikat semuanya. Ini bukan kata Tuhan. Ini kan saya tukang menghayal, tukang berimajinasi. Jadi waktu ngerti ini, saya kalau lihat pernikahan campur tuh kayak, wow, itu terobosan buat saya. Kayak dia bawa kesembuhan. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia kawin sama ini? Wow, itu kan. Nah, itu. Nah, sebab itu Tuhan perlu terlibat kan. Kalau kita bangun gereja suku, wow. Nah, identitas saudara dan saya cuma satu. In Christ, dalam Yesus. Kamu mungkin cuma cleaning service, pegawai rendah di kantor. Tapi kamu di dalam Kristus. Kalau kamu ngerti kamu punya identitas itu, kamu kerja seperti untuk Tuhan. Kamu bukan kerja supaya bos lihat. Itu akan beda banget. Ya, nah itu kalau identitas kita deklarasikan,
kita katakan. Nah, salah satu guru saya ngajar dia nggak pernah bohong. Maksudnya nggak bohong ini. Gimana keadaanmu gitu. Nah, dia bilang I'm blessed gitu. Tapi temannya tahu sekali dia nggak ada uang, dia nggak. Nah, yang dia bilang dia nggak nipu, dia bilang saya nggak mau ngakui itu. Misalnya dia ada sakit, dia bilang, oh saya baik, tapi saya sedang berperang dengan penyakit. Jadi kalau dia bilang gini, iya saya ada ini, nah kamu bernubuat buat diri lu sendiri. Saya ada paru-paru loh, nah kamu bernubuat sendiri buat diri lu. Lihat teologi yang rusak tadi, Tuhan izinkan saya sakit Pak supaya saya rendah hati. Kamu lihat itu yang saya bilang tipuan. Ya saya bilang penyakit kamu lah yang ditanggungnya. Tapi waktu lu sakit lu bilang Tuhan izinkan. Kan ini cacat kan? Coba lihat, makanya lihat kenapa kita tidak pernah keluar dan menang benar. Kamu bukan berperang untuk menang, kamu berperang dari kemenangan. Dia sudah habis, udah diambil kuncinya. Gitu loh. Nah mari kita duduki wilayah ini dari pengajaran saudara. Wah, kalau saya kenal Riz, saya kenal Joji, saya kenal semua. Tapi ini orang lain yang bereaksi ke saya. Wah Pak bagus banget Pak, saya diberkati banget ikut Ambon nih gitu-gitu. Nah saya paling tunduk terharu ya menangis, nggak ada yang lihat, nggak perlu lagi cuma lihat itu. Nah apa itu? Kuasai wilayah jiwa, karena jiwa inilah arena perangnya di sini. Kristus sudah di dalam kamu, roh kamu waktu kamu bertobat, roh kamu langsung baru, langsung sempurna, nggak ada dirubah lagi di sorga, nggak dimeterai. Yang mesti dirubah jiwa. Nah untuk itu gimana? Kasih remote kontrolnya ke roh yang pimpin. Kalau jiwa yang pimpin, jiwa gini, kalau nggak ada bukti dia nggak bisa percaya. Nah roh, iman ada di situ. Jadi kita nggak anti intelektual, kita lebih tinggi. Iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Coba. Lihat itu. Nah, ini yang terjadi. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Baca baik-baik. Ini firman yang ngajar. Menyertai orang percaya. Ini bukan janji buat pendeta. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Yang penting lu orang. Nah itu. Nah, ada nggak tanda-tanda ini di tempat kamu kerja, di tempat semuanya? Apa isinya? Mereka mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas segala orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia naik ke sorga. Kamu lihat, dia mesti bilang hal paling penting sebelum dia pergi. Ini. Wah, ini janji. Bayangin. Tapi kan karena kamu kejar-kejar hamba Tuhan. Karena Bapak hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Nah itu kan, kamu krisis identitas. Yuk, ini tujuannya. Kalau cuma ada Riz sama Joji, kapan Ambon mau dirubah? Mesti kita semua. Mari. Makanya istilah penetrasi itu ini, bawa pengaruh. Kamu dan saya pengubah atmosfer dalam hidup ini. Wow. Terus lihat ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan. Ini orang percaya yang pergi, saudara. Mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Wah, kamu lihat mereka beritakan Injil, bukan pergi doa keliling. Sejak ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Doa penting, Yesus yang bilang loh. Tapi tunjukin saya, buktiin ke saya Yesus bangun pasukan doa, tunjukin. Rasul-rasul tunjukin ke saya. Ayo, saya minta ampun kalau saya salah. Tapi buktiin. Emang Paulus bilang, tolong dong kamu duluan ya ke Galatia ya, nanti minggu depan kan saya sampai, lu doain dulu keliling-keliling.
bawa minyak kayu putih, minyak jelantah, minyak semua lu bawa deh orang berakit gitu. Tapi kan dulu kita bikin itu, termasuk saya kan kita yang bikin itu kan. It's okay. Gak apa-apa. Apa? Paulus bikin apa? Di depan Dewi Artemis, dia nggak bahasa roh, dia Tante Syul mana ya? Tolong berdoa dulu di samping sini ya. Pak David, tolong bantu saya dalam. Nggak ada. Paulus nggak gitu-gitu. Dia speak word. Patungnya patah, rubuh satu kota geger, saudara. Paulus ditahan di penjara, terus dia nyanyi. Untung Alkitab nggak tulis dia nyanyi apa. Kalau nggak kita tiru semuanya. Wah suka banget. Nyanyi apa nih? Untung Alkitab nggak tulis, sudah. Doa Bapa kami aja kita bikin jadi mantra kok. Coba, emang Yesus bilang murid-murid kumpul besok ya, ada kelas doa. Nggak ada. Mereka nonton Yesus berdoa. Mereka kan budayanya Yahudi. Mereka tahu berdoa. Cuma waktu dilihat Yesus, kok beda ya? Kok nggak sama ya sama kita ya? Makanya ajarin dong. Itu Matius 5 tuh. Kalau kamu baca baik-baik, Yesus nggak bilang gini. Yesus bilang, kalau lu berdoa, jangan kayak orang munafik. Itu pembukaannya Matius 5. Berarti orang munafik hobinya berdoa. Nah, jadi kalau lu doa, lu pikir-pikir dulu. Lu di sudut mana nih? Dia munafik apa mana nih? Karena dia kasih tahu, dia jelasin. Orang doanya panjang-panjang, bertele-tele. Coba. Lihat, itu kan bahaya. Tapi kita bikin apa? Kayak mantra kan? Mari sama-sama. Mari doa Bapak kami yang surga di Gusur. Ini apa ini? Pulang tetap sakit kok lo. Wow. Oke, saya tutup dengan 4 hal ini. Kita perlu terus menerus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan sanggup. Karena peperangannya kamu sudah dengar firman nih. Pulang keluar, wah dia hajar lagi. Di sini kan. Dia hajar lagi. Memang gak gampang. Merubah satu yang udah jadi frame tuh gak gampang saudara. Gak gampang. Coba. Kamu kecil-kecil, mama ajak doa, sudah begitu. Ayo doa, tutup mata nang. Tuhan marah. Yang bilang siapa? Tapi kamu langsung dari kecil, kamu sudah punya gambar di sini. Tuhan marah. Terus menerus mengingatkan diri bahwa Tuhan sanggup. Keren banget. Yesaya 46 ayat 4. Saya baca ayat ini karena saya sutua toh, oma opa, mama papa yang di sini, yang sama-sama di beta toh. Lihat ini, dia bilang apa? Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Wow, keren banget. Aku telah melakukannya, telah loh. Bukan nanti. Nanti kalau saya sutua baru beta bikin, saya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kamu bisa lihat Tuhan yang kasih ini. Kapan dia jitak-jitak kita? Saya yang buat itu. Saya bertobat. Sudah, saya gak perlu cerita. Saya buat itu. So tahu. Sedikit lebih galak dari Tuhan. Gembala. Ya toh? Yang kedua, selalu menaruh Tuhan di hadapan kita lebih besar dari raksasa persoalan. Harus. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Bukan cuma Yesus di sebelah kanan Bapa saudara. Dia berdiri di sebelah kanan. Aduh. Kalau pikir ini kayak terlalu muluk ya. Aduh gimana ya. Berdiri di sebelah kananku. Dan apa? Aku tidak goyah. Luar biasa. Sebelah kanan di perjanjian lama itu posisi yang dihargai, yang dihormati.
bahkan intim. Nah, di perjanjian baru dia bikin lebih dalam lagi. Yesus bukan cuma di sebelah kanan, dia di dalam saya. Christ in me, the hope of glory. Jadi doa saya kalau pagi sudah berubah. Nggak kayak dulu kan sudah dikonsep gitu, bawa list. Jadi Tuhan tuh nggak tahu, saya mesti bantu dia kasih tahu. Penghinaan kan tuh, kurang ajar. Nah, kan Matius 5 kan bilang, sebelum kamu minta Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlu. Nah, tapi kita bawa list. Apalagi kalau lo lagi ngadu suami lo, aduh. Sudah, Tuhan, suami saya kurang ajar. Nah, lu udah ngadu 30 menit, tinggal 2 detik terakhir. Tapi engkau baik Tuhan, engkau pasti ampun dia, amin. Apa sih? Nah, kita semua gitu ya, kita semua kayak gitu. Yuk kita berubah ya. Yang ketiga, dalam jalan proses. Nah, dalam jalan proses ini jangan berhenti menyatakan Tuhan sanggup. Jangan berhenti, memang dia yang sanggup. Gitu. Saya ketemu anak muda ini, saya ngobrol sama dia. Bukan muda sih, udah 40 tahunan. Saya ketemu. Karena dia cerita, dia gak bisa berhenti rokok. Sudah kelas berat punya. Lalu dia pergi ke hamba Tuhan, keperluan di luar negeri. Dia minta maju ke depan, minta tolong doain saya supaya saya berhenti rokok. Hamba Tuhannya bilang gini, emang gak bisa berhenti, ngerokok aja terus. Saya yang ngotot, hah? Ada nasihat kayak gitu? Iya Pak. Terus dia bilang, tapi bisa gak sebelum kamu merokok berdoa dulu? Terus dia lihat, bagaimana berdoa? Bilang gini, Tuhan saya gak bisa berhenti. Tapi kamu sanggup bikin saya bisa. Saya gak pernah punya ide ngomong ke orang gini. Dari dulu. Kalau orang tanya rokok, gue kasih ayat. Gue bilang, janganlah belanjakan jeripayamu untuk satu yang bukan. Itu roti kan Pak, yang saya tanya rokok. Dia pengen cari ayat yang tulisnya dilarang merokok. Ya gue kalah dong, itu cuma ada di pom bensin. Nggak ada di Alkitab. Gue cari Roma sekian, dia cuma ampun. Coba, susah banget kan. Makanya kita bawa ketakutan untuk bikin orang taat tuh gitu. Si hamba Tuhan bilang aja, Tuhan saya gak bisa berhenti. Tapi engkau bisa bikin saya berhenti. Saya bilang, ini bagus banget. Kenapa saya gak ada ide ini ya. Terus saya langsung kamu berhenti? Enggak juga Om, saya gak berhenti seketika. Saya ngerokok, dia udah izinin, saya ngerokok aja. Lalu sebulan dia bilang. Tiba-tiba bajunya tuh kan asap rokok, dia muntah karena bau di bajunya. Hitungannya detik langsung berhenti. Nah ini yang bilang dalam proses jangan berhenti bilang Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yang keempat, penuhi mulutmu dengan pujian. Saya suka ketakutan kalau kita nurun sedikit dari kenapa atmosfer dijaga? Karena memang atmosfer berubah-ubah. Tapi ada satu understanding yang jangan, saudara, kita udah lewatin peluru dan segala macam. Saudara bangun ini ya ada alasan kita memuji karena saudara punya hubungan yang dalam, saudara tahu dia baik, saudara itu pujianmu bermutu banget. Semua yang harus nggak ada kualitasnya. I will praise, bukan saya harus, I will. Saya memutuskan dari dalam saya. I will pray. Kamu harus doa. Oh, saya mau, karena saya sudah tahu dia, saya kenal dia. Nah, alasan terkuat sampai kita memuji dan berdoa, baca firman semuanya. Cuman karena setiap nyanyian, apa aja mengingatkan kita. Dia Allah yang kasih. Dengar, Yesus bukan punya sifat kasih. Yesus adalah kasih. Jadi kasih itu person. Dia gak bisa berhenti mengasihi kamu karena kamu bikin dosa. Kamu yang berhenti. Dan kamu akan dapat konsekuensi dari situ. Bukan Tuhan judging kamu, no.
Di takhta pengadilan, saudara. Nah, bahasanya tulis takhta pengadilan. Kamu akan berdiri di situ. Ngapain? Bukan diadili. Siapa yang diadili? Orang-orang berdosa. Dunia diadili. Kamu anaknya apa? Kamu berdiri di takhta itu untuk terima reward. Wow. Wow. Luar biasa. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya mau saudara tangkap ini bahwa seluruh kehidupan Kristen adalah satu gerakan kasih Allah yang dari dalam. Buat saudara. Tiap orang mungkin prosesnya beda-beda. 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan setelah diselamatkan, kasihnya masih terus bekerja sampai sekarang. Kemarin waktu persiapan, saya ngobrol dengan Wita, ada satu yang saya belum punya. Itu tadi. Ya, kasih saya terbatas kan. Kalau cocok gua mengasihi lo. Tapi yang dimaksud di firman saudara bilang, saudara tahu gak? Ada satu urapan yang tanpa batas, yang gak bisa dihilangi. Namanya kasih. Tuhan sampai ajar kasihilah musuhmu. Waduh, berat Tuhan. Gitu. Nah, sekarang doa saya minta apa? Kalau sekarang saya minta transformasi. Tuhan, transformasi saya dong. Saya mau pengalaman ini. Supaya saya gak berharap dari siapapun. Kalau saya sudah ketemu kamu, saya sudah lalu kasih kamu. Saya gak cari lagi dari siapapun. Dari apa aja saya gak akan cari. Waktu saya tahu itu bahwa kalau kamu benar punya kasih, urapan kasih itu dia tembus tembok, dia gelombang magnetik, dia bisa ke pulau lain untuk jamah orang-orang yang ada dalam hati kamu. Nggak ada waktu untuk saya jelasin itu. Mari tim worship, mari. Kita mau nyanyi ini sebagai deklarasi. Ya, kita mau begitu. Jadi kalau kita menyembah memuji, ya di mana-mana orang puji, orang yang datang ke sini selalu lapor, aduh Pak, kita rasa sorga, kata gini-gini nih. Ya. Satu kali anak saya WhatsApp call dengan saya, Deborah dari Amerika. Dia nonton film. Itu dia cerita, kita nangis sama-sama. Filmnya tentang Alkitab. Dia bilang, Pak, ternyata Tuhan itu gak kenal waktu kayak kita, Pak. Kita tuh ada setahun, 10 tahun, 100 tahun. Tuhan gak ada, Pak. Semua waktu di depan mata dia. Dia Tuhan yang tidak dikekang oleh waktu. Jadi dia lihat 1000 tahun tuh di depan mata dia gini. Kita yang dibatasi oleh waktu. Terus dia cerita film itu sedang cerita gini. Ini waktu 1000 tahun berabad-abad. Di ujungnya apa coba? Dia bilang, Pak, ujungnya redemption, penebusan. Kita bilang, Pak, film bagus banget. Iya Pak. Itu cerita dari Alkitab yang difilmkan. Di ujung dari semua itu penebusan. Wow. Roma 8:32, sebelum kita nyanyi, dengar ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Pikir baik-baik. Tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Kamu masih takut? Yesus bukan mati buat Kris manusia. Yesus mati sebagai Kris. Yesus mati sebagai kamu. Bagaimana mungkin dia gak nyerahkan itu?